Shalom, oras mga bata ganupan. Kaya may jalo hita hata ni nay bata, panduk kita hurta, martong mahita. Terima kasih Tuhan, bani kuasa rosi hidup ni hurmu, namak kasomani na mampargugoy hanami. O suhur nami Bapa, kesehatan ni partunduyon, age parak kulaon dumay pasisir hamban nami. Asibuhi hanami manjalohon hatamu, bani panorang partungguan nami. Mahanami Bapa, marsahap maham, dumasirsir hanami manangihon hatamu. Ibagat Yesus jaloham hanami riap pakon tunggoon. Amin. Shalom. Kita mengharapkan Tuhan selalu memberkati, melindungi, dan juga memberikan kesehatan yang prima bagi kita. Hingga kita tetap bisa dengan tekun setia mendengarkan firman Tuhan. Ata ni bata nagabempilan partungguanta bani panorang sadarion ibuat humbani, saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Kejadian 32 dimulai dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan, saya bacakan. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu, jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia, dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami, sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya, mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi kami akan menyapa jemaat Tuhan di GKP Stambun. Shalom. Harapan dan iman kita tetap tertuju kepada Yesus dalam menghadapi segala persoalan, segala pekerjaan, dan tanggung jawab kita masing-masing, baik itu secara pribadi maupun secara keluarga. Horas mabatagan upanatene. Bapak inang hitana hinargai bagas goran Tuhan tat Yesus Kristus. Pada saat Ishak sudah menjelang tua dan dia sudah mulai fikun, dia memikirkan akan memberikan berkat
Berkat yang dimaksud adalah meneruskan tanggung jawab atau iman kepercayaan yang telah diberikan oleh Tuhan kepadanya, kepada keturunannya. Yang pada waktu itu dia mempunyai 2 anak, yaitu Yakub dan Esau. Dalam budaya orang Yahudi, yang menerima berkat itu adalah biasanya yang paling besar ataupun yang paling abangan di tengah-tengah keluarga. Dan itu yang dilaksanakan oleh Ishak juga. Sehingga karena memang Esau yang paling abangan, maka berkat itu akan segera diberikan kepada Esau. Mendengarkan keinginan dari orang tua atau Ishak, lantas sang istrinya yang bernama Ribka, dia sesegera memberitahukan kepada Esau, anak yang kedua, memberitahukan bagaimana rencana ayahnya yang ingin memberikan berkat, yaitu meneruskan perintah Tuhan, meneruskan apa yang telah dijanjikan Tuhan bagi keturunan Ishak. Nah, lantas Ribka, karena memang dia secara khusus mengasihi dan memberikan perhatian lebih kepada Yakub, maka dia membuat inisiatif supaya berkat itu tidak akan diberikan kepada Esau, tapi diberikan kepada Yakub. Lantas singkat ceritanya, itu kita baca dari Kejadian 27 ya. Kejadian 27 pasal 27, di sana diceritakan itu semua. Singkat ceritanya, maka dibuatlah satu tindakan, yaitu dengan memakai bulu hewan, karena kebetulan Esau badannya berbulu, maka dibuatlah bulu hewan seolah-olah badan dari Yakub menyerupai badan dari Esau. Maka berkat itu pun diserahkanlah kepada Yakub oleh bapaknya Ishak. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya setelah katakan Esau mengetahui apa yang dilakukan oleh adiknya Yakub, maka dia sangat marah. Dan dia juga ingin membunuh adiknya Esau. Dengan pertolongan ibunya Ribka, maka Yakub disuruh pergi ke Haran, ke tempat pamannya. Nah, dari sana dia memulai kehidupan baru. Dia berjuang, dia bekerja keras, dan dia juga memiliki pengharapan yang kuat dia akan berhasil. Nah, inilah yang disebut tahap kedua. Tadi gelombang pertama bagaimana dia memperoleh berkat lewat orang tuanya Ishak. Baru gelombang yang kedua bagaimana dia berjuang di tempat perantauan, yaitu pamannya Laban, sehingga nantinya di sanalah dia berkeluarga dan memiliki anak, memiliki kekayaan. Kalau kita lihat tadi persembahannya kepada Esau, hendak menjumpai Esau abangnya, dia membawa persembahan yang begitu luar biasa. Ini menunjukkan dari segi kehidupan finansial, Yakub sudah berhasil di Haran. Yakub juga telah memiliki keluarga bahagia, sehingga dia memiliki katakan budak dan juga memiliki harta kekayaan yang cukup banyak. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya timbul persoalan ketika Tuhan memanggil Esau kembali ke Israel, ke tempat memanggil Yakub kembali menjumpai Esau.
di dalam benaknya dia selalu dibayang-bayangi oleh rasa bersalah. Sehingga dia merasakan dalam hidupnya ada kesesakan, ada ketakutan yang luar biasa. Nah, ini yang menjadi persoalan. Bagaimana caranya? Apa yang harus saya lakukan? Karena Tuhan telah juga memanggil dan memberitahukan saya akan kembali meneruskan perjuangan yang telah diberikan Tuhan lewat berkat yang diberikan oleh bapaknya Ishak. Kalau dalam ayat 9 sebelum nats kita di sana disebut, kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu." Inilah perintah itu. Dia dianjurkan segera pulang dari Haran ke negerinya ya. Karena 20 tahun tidak bertemu dan 20 tahun boleh kita katakan juga sukacita damai sejahtera dari Yakub ketika menyebut nama Esau abangnya sendiri. Dia tersesak, dia khawatir, dia ketakutan. Jangan-jangan saya akan dibunuh olehnya. Inilah sebenarnya dampak, inilah sebenarnya akibat dari, ya katakanlah yang namanya kejahatan, yang namanya penipuan, selalu tidak diinginkan oleh Tuhan. Tetapi dalam sisi yang lain, ketika seseorang mau bertobat, ketika seseorang mau membalikkan hatinya untuk ingin meminta maaf atau ingin menebus dosa-dosanya, Tuhan membuka jalan. Nah, dalam ayat yang ke-11, sebelum nats kita jelas, di sana apa pengalaman apa yang dirasakan oleh Yakub. Di sana disebut, "Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya." Ya, ini memang terus menghantui dia selama 20 tahun tidak berjumpa. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tapi ketika semuanya itu diserahkan kepada Tuhan, ketika Yakub berdoa kepada Tuhan secara khusus, itulah peristiwanya nanti di Sungai Yabok. Maka semua yang dipikirkan, semua yang ditakutkan, dikhawatirkan oleh Yakub tidak akan terjadi. Nah, ini nantinya kalau kita baca dalam ending cerita terakhir, berita terakhir dalam cerita perjumpaan mereka dalam Kejadian 33 ayat 4, di sana disebut, Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Artinya mereka saling bisa menerima satu dengan yang lain. Nah, tentunya Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa rahasianya? Yang pertama, kalau kita lihat, ada sikap Yakub ingin melakukan yang baik, yaitu berdamai dengan abangnya. Dan dia ingin meminta maaf akan kesalahan, kehilafannya untuk bertemu dengan abangnya Esau. Tentunya Bapak Ibu jemaat terkasih, bagaimana dengan kita? Nah, kalau kita memiliki katakan pengalaman ataupun sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, segeralah sampaikan kepada Tuhan. Dan segeralah bertemu, berjumpa dengan orang-orang yang barangkali kita lukai. Sehingga itu akan membuka pintu maaf, pintu berkat, dan juga sukacita dalam kehidupan kita. Apalagi kita tahu bersama di dalam
pergumulan dan juga interaksi kita di sana sini, di keluarga kita, di persekutuan kita, tentunya kita banyak mengalami dan melakukan kekurangan satu dengan yang lain. Tapi ketika kita menyadarinya di hadapan Tuhan, dan kita juga percaya bahwa Tuhan mampu memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita, lakukanlah. Segeralah melakukan sesuatu tindakan. Baru yang kedua, kita juga melihat apa yang dilakukan oleh Yakub itu adalah sebatas usaha. Tetapi selebihnya Tuhan yang bekerja. Kita lihat dia membawa persembahan, wow, begitu luar biasa. Kalau dihitung-hitung dari katakan nilainya, jumlah nilai dari persembahannya cukup luar biasa dari ayatnya yang 14 tadi ya. Banyak jenisnya. Tetapi semua itu adalah bagian dari cara supaya abangnya Yakub mampu memaafkan dia. Abangnya Esau mampu memaafkan Yakub. Itu bukan merupakan sogokan. Itu bukan merupakan sesuatu meluluhkan hati seseorang. Tetapi itu bagian dari usaha supaya apa yang diinginkan, yaitu pekerjaan baik ya. Kalau kita lihat itu minta maaf, itu akan segera bisa terjadi. Nah, tentunya dibuat juga strategi, artinya kerja keras kita, ibadah kita bukan untuk kebahagiaan, tapi untuk pertumbuhan. Bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan tersebut, ada juga tahapan-tahapannya ya. Itulah strategi yang dibuat oleh Yakub. Tetapi dia masih tetap khawatir. Nah, ini juga satu hal yang kurang baik ya. Ketika dia menyerahkannya kepada Tuhan, dia telah berdoa dalam ayat 11 itu, 32 ayat 11, tetapi dia masih tetap khawatir dan takut. Pada saat disuruh semua rombongan itu akan maju lebih dahulu dan dia berjalan dari belakang, di sanalah dia juga bergumul dengan Tuhan, yaitu di sungai Yabok. Satu malaman dia bergumul dengan malaikat Tuhan, dan dia mendapatkan satu petunjuk dari Tuhan. Sehingga namanya dari kata Yakub yang artinya penipu berubah menjadi Israel. Dari sanalah maka terjadilah semua yang diinginkan Tuhan dalam pertemuan mereka. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya juga ini akan menjadi perenungan bagi kita. Di samping menghadapi pergumulan yang besar di tengah-tengah kehidupan kita, yaitu menghadapi pandemi COVID-19, tentunya ada juga strategi, usaha yang nyata yang harus juga kita lakukan dalam hidup kita. Kalau kita lihat Yakub, dia membuat usahanya dengan kerja keras, dengan katakan hikmat, menurut yang dia alami bersama-sama dengan Tuhannya, itu akan dilakukannya sehingga terjadi semua berkat yang diinginkan ataupun perjumpaan yang diinginkannya. Setelah juga dia berdoa kepada Tuhan, maka itu semua terjadi. Nah, tentunya ini juga dalam masa-masa pandemi COVID-19 yang harus kita lakukan. Kita harus menyadari, kita juga harus berusaha bahwa di balik segala yang terjadi ada kuasa Tuhan. Seharusnya kalau Yakub juga ini yang dilakukannya, dia berdoa, meminta tolong kepada Tuhan. Saya mengalami ketakutan, kesesakan ketika bertemu dengan abang saya Esau. Apa yang harus saya lakukan? Maka lewat pergumulannya di sungai Yabok, di sanalah Tuhan memberi perintah baru. Menyadari, mengakui kesalahan akan mengurangi beban. Nah, ini juga perlu ya. Menyadari dan mengakui kesalahan akan mengurangi beban. Setelah kita paham dan persis mengetahui ada keterbatasan, ada kesalahan kita, gak salahlah kita minta maaf. Bukalah hati kita lebar-lebar. Karena itu akan segera memberi berkat baru, kekuatan baru bagi kita. Baru berbagai usaha menghilangkan rasa takut. Artinya semua
usaha telah dilakukan oleh Yakub ya, menyuruh pertama suruhannya untuk menjumpai Esau, baru membawa persembahan, semua itu untuk menghilangkan. Kalau dalam ayat 20 jelas ya disebutkan tadi di sana ayat 20, saya bacakan, dan kamu harus mengatakan juga hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Ini adalah menunjukkan bagaimana keseriusan dalam menjalankan sesuatu. Nah, Bapak Ibu, tentunya kita masih berjuang, masih bergumul menghadapi pandemi COVID-19. Lakukan semuanya dengan hikmat, hadapi semuanya dengan doa, dan juga percayakan semuanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membuka jalan, memberi kekuatan, memberi katakan damai sejahtera di balik semua yang terjadi. Karena ketika kita mampu bertahan, ketika kita tetap taat, memenuhi kebutuhan batin kita bersama-sama dengan Tuhan, maka kebutuhan-kebutuhan yang lain Tuhan akan persiapkan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, bani holong rosi hidup nyuhurmu domai hasomani parkugoy ham hanami. Ramot kok kam hanami Bapa. Laho mendalan kon hata haguluhanin. Asal memang benar-benar kami bisa melakukan kerja keras kami di dalam menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga proses demi proses bisa kami lalui dengan baik. Khususnya hubani kuriamu GKP Tambun. Nah, masih saat ondong pena isolasi mandiri. Dan bagi mereka yang telah pulih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberikan sukacita. Kiranya Tuhan memberkati untuk tindakan peran selanjutnya. Bagi anak-anak kami yang masih berjuang sekolah lewat daring, dari segala tingkatan TK, SD, SMP, SMU, perguruan tinggi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga memberkati agar semuanya bisa mendatangkan sukacita. Makasih Bapa di surga, inilah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa dan juga ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.